Oke, jadi hari ini kita akan ada public live ya sekarang. Sebelumnya kita mau announce dulu kalau kita ada bootcamp. Oke, jadi bootcamp ini akan berlangsung selama 7 sesi. 7 atau 8 sesi, 7 sesi ya. Ini mulai dari self preparation kita untuk trading, lalu bahas tentang AMT, TPO, VWAP, order flow, terus cara bikin sistem, cara bikin entry framework, journaling dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk ikut bootcamp ini kalian bisa join us di bagian registrasi. Ini khusus untuk role di upgrade kayak gitu ya. Kalau yang 3 bulan bisa dapat bootcamp sekali, yang 6 bulan bisa dapat 2 kali kayak gitu. Oke, sekarang kita start live publiknya melalui analisis Bitcoin dulu ya. Nah, dari high time frame analisis Bitcoin, yang gua mau lihat di sini sebenarnya dari HTF itu adalah support dan resistance dari cyclical 2000 berapa nih? 2021 ya. Jadi support dan resistannya basically. Kalau sekarang kita kan holding di bagian previous resistance ya, jadi support kayak gitu. Jadi apakah bisa price let's say ranging di sini seperti yang terjadi di sini, lalu dia deviasi dan reclaim untuk cycle low? Jawabannya bisa aja. Um, Cuman kita juga harus perhatiin mungkin previous price di cycle lalu ya. Menurut gua, price yang ada di sini itu sudah mirip dengan yang ada di sini. Ya, apakah kedengeran? Oke, aman ya. Ada, oke. Jadi price yang ada sekarang itu kayak price tahun 2022 Juli ya. Jadi benar-benar sama Juni Juli. Di mana kita melihat price itu retrace terus turun, tapi ternyata dia nggak bikin tren baru kayak di sini. Jadi dia malah ranging terus deviasi and then reclaim range untuk start the new bull market kayak gitu. Jadi mungkin plan gue mirip-mirip ya, dimana kita bisa ranging kayak beberapa waktu and then deviasi, udah kayak gitu reclaim range. Kalau misalnya udah reclaim range kayak begini guys, di sebelah kanan, ini jadi salah satu konfirmasi untuk bull market. Jadi kalian bisa kayak mulai invest lagi di Bitcoin atau Hype atau Ethereum kayak gitu. Pokoknya mega mega market cap-nya kripto lah. Kayak gitu ya. Kayak itu dari HTF. Jadi kita punya tesis untuk deviasi, untuk ranging dulu sebelum dia deviasi, ranging, dan then deviasi. Kalau reclaim range, kita start bull market. Sekarang kita pakai beberapa tools. Jadi di sini aku udah ada tools yang dibikinin sama teman-temanku. Uh, ini ada toolsnya Reoh ya. Kita pertama matiin dulu VWAP. Kita mau lihat EMA. Nah, ini kita punya EMA 2550 di time frame weekly. Oke. Jadi EMA 2550 ini menjadi support dan resistance di time frame weekly. Ya, sebelumnya kita mantul, ya kan, sekarang kita mantul jadi resistan, dan sekarang price ini deviate jauh dari EMA-nya. Jadi menurut gua price masih kompres di sini. Kalau misalnya kita ranging, let's say deviasi dan reclaim, sekalian reclaim EMA, ini jadi bullish katalis banget di HTF kayak gitu. Oke. Kita masuk ke yearly VWAP. Oke, ini aku udah ada yearly VWAP. Time frame daily. Price masih
ke cap di -1 ya. Jadi mungkin gue nggak akan banyak bicara mengenai yearly VWAP. Sini gue bikin BTC overview dulu. Yearly VWAP masih di bawah developing yearly value area low, capping as resistance. Quarterly. Previous quarter align dengan developing yearly val, masih capping as resistance. Oke, jadi basically yearly dan quarterly masih sama. Ini yang menarik adalah monthly ya. Jadi kalau kita masuk ke medium time frame, monthly, kita bisa bikin cerita dari monthly VWAP. Sebelumnya BTC full reversion dari developing manfaat ke developing manfaat. Jadi yang gue maksud itu adalah dia full reversion dari sini ke sini. Oke, di sini kita losing monthly VWAP. Udah kayak gitu sekarang kita reclaim lagi. Jadi minggu lalu saat losing monthly VWAP, BTC gagal menuju developing manfaat. Dan sekarang reclaim lagi di atas monthly VWAP. Berarti kalau seperti ini kita punya ibaratnya tesis gitu ya, kalau misalnya BTC itu bullish karena kan dia gagal ke value area low kan, dia ketahan terus reclaim VWAP lagi, berarti kita bullish sampai ke mana, ke developing manfaat as resistance yang paling jauh kayak gitu. Oke. Sekarang kita lihat ini weekly atau daily, sorry. Oke, weekly ya cuma reversal doang ya. Jadi weekly ini cuman LTF traversal dari pokoknya lower bands dari weekly VWAP. Nah, sekarang kita masuk ke TPO. TPO ku tadi ada sempat rusak ya, sekarang udah bener harusnya. MMT ini emang kurang konsisten ya di TPO. Ntar kita ganti ticker dulu ke futures. Oke. Minggu sebelumnya kalau misalnya kita lihat, price itu kan traversal dari losing monthly VWAP terus ke previous week value area low. Dia ketahan di sini sebagai support. Nah, sekarang price itu try to reclaim value area high dari si distribusi ini. Dan kalau misalnya kita lihat previous week itu double distribution. Ya. Jadi kalau kita punya rules di Encrypt itu salah satu sistemnya, kalau misalnya kita melihat double distribution dan price break salah satu distribusi, kita bisa targeting long ke second distribution yang di atas. Oke. Jadi di sini gue udah punya second distribution yang dibentuk dari 2-day value area yang nanti gue kasih lihat. Dan ini value area dari previous week-nya. So, plan sekarang adalah untuk cari break and retest di value area high, targeting ke value area low dari 2-day atau ke basically naked VAH yang minggu lalu lah kayak gitu. Ya, 65.500-an. Kayak begitu. Oke.
Ini kita tulis dulu TPO perspective weekly price keluar dari value area 2 minggu lalu, break and retest traversal ke second distribution dari previous week value. Oke, ini dari BTC. Dari weekly, sorry. Ini dari daily. Nah, di daily kita punya value overlap di atas ini 2 ya. Jadi ini kita composite. Yang di sini ini sudah breakaway day. Jadi kalau misalnya kita lihat price-nya udah breakdown. Jadi kita nggak composite gitu. Oke. Kalau dari sini ini kelihatan jelas banget kita punya ibaratnya skenario yang lumayan jelas. Gue pakai Epic Pen aja karena lebih jelas gambarnya. Kalau BTC bisa holding di sini, kita looking for longs ke value area low dan NPOC. Oke. Jadi triggernya itu adalah di saat dia bisa bikin time and space di atas value area high dan ada rejection kuat atau break high lagi. Simpelnya kayak gitu. Kalau bearish gimana? Kalau bearish gue pengen price itu pertama spend waktu di bawah. Jadi bukan cuma price-nya tenggelam terus langsung short, enggak. Tapi price bikin time and space. Jadi POC dari sini let's say bisa pindah ke atas. Terus kita bisa break low. Baru ini jadi indikasi untuk short. Oke. Okay? Which is yang sekarang kejadiannya most likely towards bullish scenario. Ya. Jadi ini saya hapus dulu. Gua mau fokus ke yang bullish scenario. Kayak begitu. Oke. Okay? Daily TPO. Menunggu lah ya, menunggu price, time, and space di atas FA. Targeting ke 2D file. Dah, ini untuk bullish skenario-nya aja. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Mungkin kita gambar juga di chart ya. Ini levelnya berapa? 64, 5, 80. 64, 5, 80. Oke, good. Di sini 65, 55 sekian. 65, 55 sekian. Oke, jadi kalau dari sini yang gua bisa lihat adalah previous week VWAP. Ini align dengan si value area high. Jadi slash weekly, sorry, 2 previous week value area high. Oke. Di sini kita ada 2 day value area low. Nah, jadi untuk intraday perspektif, kalau misalnya kalian trade intraday, kalian bisa cari yang namanya break and retest atau time and space and retest ke 2D file. Ya, ini range-nya I think lumayan lebar ya, 1,5%. Cocok untuk intraday trade. Kayak begitu. Oke, mungkin bisa malam ini US session, mungkin bisa besok pagi. Tapi plan utamaku tetap seperti ini. Kalau misalnya price breakdown, oke, dan dia breakdown lagi seperti ini, which is losing this consolidation area, dan dia low break terus, ini jadi konfirmasi gue untuk nge-short sampai ke NPOC 63.000. Jadi, this is my next POI untuk TP short ya, kalau misalnya gue ada short. 63.80. Oke. Ini hanya
short kalau misalnya kita dapat yang breakdown seperti ini, tapi sekarang fokus towards the bullish scenario. Apakah ada pertanyaan? Previous week TPO di merge dengan weekly TPO minggu sebelumnya lagi nggak, sorry, tadi gue ada salah, itu di composite karena data TPO di MMT ku nggak ke-update, Oza. Ya, harusnya dia ini harusnya dia update gitu. Cuman ini nggak ke-update, which is I don't know why. Oke. Sampai sini mungkin jelas atau gimana? Ada pertanyaan lagi kah? Kenapa? Iya, ya nggak nyampe 50%. Jadi di sini tuh value areanya pertama nggak clean ya. Yang kedua begini, kalau misalnya aku pakai TPO Tix 500, value area itu di atas, ya kan? Which is ini value area high, ini value area low, dia nggak overlap dengan previous value. Tapi kalau misalnya gue ubah, ini kan value areanya 50% overlap kan. Which is sebenarnya kita bingung, ambigu kayak ini sebenarnya overlap nggak sih atau enggak. Kalau gue mendingan nggak usah dipakai composite. Jadi gue pakai satuan aja kayak gitu. Karena di sini menurut saya previous value yang sebelah sini itu masih menjadi support dan resistance. Jadi hari Senin, hari ini pagi ini kan reject juga ya, reject. Udah reject, dia sekarang keluar lagi. Jadi tinggal nunggu break and retest atau kalau misalnya SP ini juga bisa langsung catch the move aja. Itu sih. Gitu Za. Ya, 5 menit lagi, Bos. Oke.